Rolling. Rolling. Muter-muter dong. Ayo udah, action. Kembali lagi ke obsesi obrolan sana sini. Oke. Mesti ye enggak? Ye gitu. Halo Dimas. Gimana kabarnya Dimas? Alhamdulillah sehat. Ya lo. Udah. Ya udah, terima kasih. Kali ini gua mau nanya sama Norma nih. Boleh sebutin gak sih keresahan dari lu sendiri tuh dari zaman sekarang tuh gimana keresahan, salah satu keresahan lu tuh apa? Keresahan? Ya. Enggak ada. Set. Kalau udah mulai ya. Kalau Gimana kabarnya Dik? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Dik. Ya udah, Bib. Makasih. Banyak bro, keresahan gua bro. Mau yang mana? Kalau keresahan gue sih sebenarnya tahun ini belum ya, karena baru mulai kan. Tapi keresahan gue itu tentang hubungan percintaan sekarang yang menurut gue udah mulai bergeser gitu esensinya, kayak gitu sih. Paling ya hubungan gue sih sama cewek gue. Aduh. Ada apa nih? udah Andi. Belum. Enggak, sekarang udah di fase cewek gue udah kerja kan. Gue ngerasa insecure aja. Terus ngerinya bukan soal cinta lagi, Tapi materi. Gue tuh lagi resah sama masalah perkuliahan. masa Biasa perkuliahan. lah. Oh gitu. Berarti Semester berarti lebih kayak ini nggak sih keresahan kayak karena teman-teman lu yang udah kelar sempro gitu-gitu apa gimana? lebih ke situ sih bener, karena orang terdekat gue udah mulai lebih dulu apa ya, satu langkah ke depan dibanding gue udah lebih Siapa dulu lah. namanya? Siapa namanya dong? Nggak usah masuk suara lu bangsat. Oke Ariel, Keresahan gua yang paling mengusik apa ya? Kayak soal finansialnya sih. gimana tuh? Finansial gua habis. Terus menurut lu gimana Bil tentang LGBT? Kenapa gue topiknya LGBT? Enggak, lu Biar lain kayaknya topiknya keresahan, cinta, tongkrongan. Bel, gimana pendapat lu tentang LGBT? Kagak ada, gua paling masalah cinta doang sih, rada suntuk. Gua merasa kurang beruntung, selalu gagal. Kenapa tuh? Kok boleh tahu? Ya nggak tahu aja, gua kayak merasa deket yang ini nggak jadi, deket yang ini nggak jadi, lagi deket yang ini, hilang seminggu nih nggak ada kabar. Ya sebenarnya tabungan ya, mungkin dari tabungan gua habis buat jajan, terus jajanin orang, terus jajanin diri Siapa? sendiri. Ya teman-teman gua lah, siapa lagi. Menurut tuh gimana sih gaya pacaran zaman sekarang tuh? Kalau menurut gue gaya pacaran zaman sekarang itu nggak jauh berbeda ya, sama sebenarnya kayak dulu. Cuman sekarang itu banyak yang udah mulai merubah standarisasinya terhadap pasangan. Kayak misalkan contohnya kita ngelihatnya itu, misalkan kita punya cewek ataupun punya pasangan yang sebelumnya itu biasa-biasa aja, cuman karena ngelihat media itu, media sesuatu yang kita ngelihat, oh ini sebenarnya cowok gua kayaknya bisa nih dituntut kayak gini, akhirnya kita coba menuntut yang padahal itu sebenarnya kan kita mencintai pasangan kita sesuai dengan hati ya, bukan karena materi ataupun tentang gaya hidupnya, kayak gitu sih kalau bagi gua. Oke. Tapi bukannya enak ya kalau misalkan perempuan lu tuh ada apa ibaratnya wanita karir lah bisa disebutkan. Jadi kayak kemana-mana pakai duit sendiri, terus kadang mungkin bisa lu manfaatin duitnya. Enggak. Bagus nih pilih. Gue selalu setengah-setengah untungnya kalau jalan. Mintanya setengah-setengah. Split bills. Oh, jadi kayak misalkan lu yang nganterin, yang bayarin gitu ya? Enggak gitu. Itu ojek namanya. Dan tuh gimana? Setengah kayak gimana? Apa? Setengah-setengahnya kayak gimana coba? Ya dia makan, misalnya gue nonton dia makan. Oh, lu Jadi beda tempat Beda, beda ya? Oh, beda tempat. gitu. Oh, gitu setengah-setengahnya lebih ke gitu. Oke, berarti ada salah satu orang terdekat lo yang bisa dibilang lebih duluan lah dibanding lo ya kan? Iya sih, Sarah karena kayak ngerasa malu aja, kayak anjir dia udah sampai ke titik ini nih, tapi gue masih di belakang aja, masih stuck di situ aja. Kenapa lo malu? Kenapa lo nggak pede kayak gue bisa gitu? Gue lebih pede ke teman-teman gue yang ini loh, apa kayak dia masih di belakang gue pede, anjing gue udah lebih dulu daripada lu nih. Tapi di saat bareng dia, gue ngerasa kayak anjir gue nggak pede banget gitu lah. Makanya karena gue sering di dekat dia, makanya gue makin nggak pede. Keresahan. Keresahan sih rata-rata keresahan cowok sih sama kayak yang udah-udah. Apaan tuh?
ya gitu, insecure sama ceweknya yang udah kerja, yang ketinggalan skripsi. Apalagi kan gue belum magang, apalagi gue ditinggal sama temen-temen gue kan anjing kan. Gitu batin aja dikit, tapi ya oke aja, udah gitu dong. Apa mungkin dari diri lu nya kah yang salah atau gimana, atau lu yang masih belum introspeksi diri atau gimana coba? Enggak sih, lagi ada masalah dengan seseorang. Oh, masalah finansial? Enggak dong, masalah saham, harga saham lagi turun. Nah, berarti kan dari semua yang tadi lu sebutin, pasti kan ada nih zaman sekarang yang namanya love language. Iya. Menurut lu, perlu nggak sih love language itu di dalam sebuah hubungan? Kalau menurut gua love language itu perlu ya kan, karena setiap orang masing-masing itu punya ya bagaimana cara dia mencintai pasangannya. Cuma menurut gua jadi tuh kayak sekarang kita mengada-ngada gitu sebenarnya, kayak misalkan contohnya gua love language-nya apa? Gua pengennya love language Apa tuh apa? Coba. Kayak misalkan gua sukanya quality time. Terus kayak misalkan cewek gue misalkan perempuan lain pasangan gue sukanya misalkan word affirmation gitu ya, kadang kayak misalkan contohnya nggak nyambung nih, kadang ya udah nggak jadi gitu kan. Sebenarnya kan kita kan mencintai itu bukan karena love language ataupun karena apa, kan kita mencintai karena sayang, tetapi karena sesuatu love language jadi kita terbatas gitu mencintainya. Sebenarnya cinta itu nggak terbatas menurut gue, jadi nggak usah lah kita love languagean selama kita cocok, sayang, bisa jalan bareng-bareng, punya persepsi sama, tujuan sama, itu bisa kita berjalan bareng-bareng gitu sih menurut gua. Oke. Tapi lu setuju gak sih kalau ada LGBT? Apa lu LGBT juga? Gua sayang cewek gua. Oh iya, lu punya cewek Bel. Sayang. Nah, ngomongin cinta nih Dimas nih, Anjing. lu percaya gak sih kalau katanya kalau hubungan LDR itu gak bakal langgeng? Percaya, karena kalau ini menurut gua aja ya. Iya. Oh, ada studi kasusnya. Enggak dong, menurut gua aja nih, menurut gua hubungan LDR itu tidak bisa langgeng karena sentuhan fisik itu lebih berasa men dibanding hubungan yang tanpa fisik. Berarti pengen lu- megang-megang lu. Berarti lu love language. Emang pengen megang-megang kan? Enggak lah ya kalau bisa ya. Gitu. Berarti lu love language-nya ini ya physical touch ya, Mas? Enggak, lebih tepatnya quality time. Quality time, Jadi tapi kayak ketemu langsung lah gitu. Pasti ada dong lika-liku satu-satu gitu kan yang bikin hubungan maju mundur. cantik. Ada, gue Salah satunya ceritain. faktor gue bosen. Ji, di tongkrongan ada nggak sih yang apa ya, ibaratnya tuh kayak menilai lu kayak nih orang independen, nih orang nggak asik, nih orang culun cupu, ada nggak sih? Norman paling yang suka framing gue enggak. Kenapa tuh? Dia Coba. suka bilang gue yang ini yang itulah, di kontak dia nih gue dinamain Lord Rajin Neraka, anjing. Disangka gue iblis banget kali gue. Ngomongin cewek nih, Bel. Ngomongin cewek nih. Aduh, Boleh, ayo. di agama Islam kan kita nggak boleh namanya pacaran nih, Bel. Lu kan katanya lu yang bosen. Itu bosen kayak gimana tuh? Dari perilaku dia. Enggak, karena gue baru pertama kali juga pacaran lama, biasanya paling bulan-bulanan doang, nggak nyampe 5 bulan. Nyicil motor kali ya. Iya. Oh, kayak foto Mendikbud. Ya terus berarti kayak apa tadi? Bosenan ya? Bosenan. Elunya bosenan. Iya. Tapi kan pasti kan ada tuh dari bosan kayak nggak bosan lagi, ada nggak sih kayak gitu? Ada, bosannya cuma sementara, udah ujung-ujungnya lanjut lagi. Ya terus, iya, lanjut maaf. Ah. Terus cara mengatasi, lu kan pernah ngerasain bosan katanya? Terus mengatasinya biar lu nggak bosan lagi tuh gimana? Udah jalanin aja sama-sama komit, kan dari awal udah komit. Itu kuncinya komit. Tapi misalnya kalau LDR ketemunya kayak sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu-gitu gimana, Mas? Apakah bakal langgeng atau gimana? Kalau ini buat gua apa buat keseluruhan umum nih? Buat lu aja nih. Kalau buat gua kayak enggak dah. Karena kalau menurut gua namanya ketemuan tuh gitu. Ketemuan tuh perlu ya. Tapi kalau misalkan LDR kayak luar pulau kota tuh kayak enggak deh. Kalau misalkan mesti antar provinsi sebulan sekali nggak apa-apa. Langgeng lah. Tapi lu pernah ngerasain kayak gini gak sih, Mas? Pernah dong. Tapi dia main satu kota katanya nggak jadi-jadi, itu kenapa tuh? Gimana mau LDR tuh? Ya itu kan masa lalu. Gue gak bisa spill nih. Kan gue malah satu gitu. Nah, kan zaman sekarang kan lagi viral-viral nih pandangan-pandangan kayak dari media TikTok, dari IG segala macam, kayak ini cewek gue gini. Nah, menurut lu nih dari pandangan dari media itu perlu juga nggak sih kayak nanti bakal cewek berpikir-pikir cowok gue kayak gini juga nih? Iya. Gimana coba menurut Kalau lu? menurut gua sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan media ya, TikTok ya, karena TikTok itu cuma subjek bagi gua. Tapi
yang bisa kita benarkan adalah cara kita menerima informasi. Kayak misalkan contohnya kita itu mencintai pasangan kita bukan kita harus menuntut ini harus itu ya, tapi kayak misalkan contohnya pacar gue emang mampunya segini, bisanya segini, mencintai segini, ya udah lu jalan, yang penting sama lu seneng, lu merasakan apa itu makna cinta dalam hati lu, dalam hubungan lu, itu menurut gue udah bahagia. Tapi kalau misalkan lu ngelihat media, lu menuntut pasangan lu lebih tinggi yang sebenarnya dia itu nggak bisa, ataupun lu akhirnya paksakan, jadi akhirnya cewek itu, pasangan itu tuh ngejalan hubungan itu jadi agak berat gitu. Jadi ada rasa-rasa gue males nih pacaran sama dia kebanyakan untuk gue. Jadi kalau bagi gue yang penting lu bisa mencintai, terus juga lu bisa tidak menuntut banyak lah. Cowok lu harus kayak gimana, apalagi harus kayak media, harus kayak ini. Jangan kebanyakan nuntut, yang penting lu bahagia senang, jalan aja udah gitu, yang penting punya tujuan. Tapi dari lu sendiri ada nggak sih solusi kayak gue harus ngatasin masalah ini nih biar gue nggak ngerasa tertekan lagi, atau kayak gue lebih baik gue cabut dari dia apa gimana gitu? Nah, solusinya gue belum dapet nemuin sampai sekarang karena gue masih tertekan. Yang kedua karena gue makin males jadinya, males ngerjain ini yang harusnya males maju, jadi stuck terus. Gue belum dapet solusinya intinya. Oh, berarti lu masih di situ-situ aja tuh? Masih situ-situ aja. Terus dan akhirnya lu tertekan di situ? Yes, tertekan karena makin gue merasa stuck. Itu yang bikin gue makin tertekan. Nih, oke, terakhir. Berarti menurut lu tertekan itu perlu apa enggak? Tertekan itu perlu, harusnya buat kita maju ke depan, biar kita bisa maju ke depan. Tapi ya salah juga kalau gue tertekan malah jadi stuck. Intinya perlu, tapi gue salah ngelakuinnya. Harus, ya gitulah. No, lu jangan framing gue yang enggak no. Gara-gara lu gue jadi jelek. Emang. Ada satu kata dua kata buat pejuang LDR dong. Putusin aja. Udah tuh. Mungkin tips dari lu buat mempertahankan hubungan yang sampai sekarang bisa kayak lu nih yang 5 tahun, gimana caranya? Ya saling komit sih awalnya, dari sama-sama pihak, dari cowok ceweknya udah saling komit, sudah apa-apa tuh dikomunikasiin, jangan sampai nebak sendiri, lagi marah diem nih, ya harus ngomong lah, jangan diem. Silent treatment. Tuh, denger ya pacar Labib. Satu kata deh, satu kalimat buat gaya pacaran zaman sekarang yang mengikuti love language dan pandangan dari media menurut lo? Kalau menurut gua lalu lebih bisa ngefilter inilah informasi, nggak selamanya yang di media itu lu ikutin, karena lu mencintai seseorang bukan media. Dah. Asik, Kak.